Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Ibnu Ismantoro. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kami upload video-video yang harapannya teman-teman bisa sukses di pembukaan CPNS tahun 2024. Sudah lama ya kami tidak upload video, kurang lebih mungkin sekitar 4 bulan, jadi mohon maaf yang sudah menunggu. Dan bagi kalian yang sudah mengklik video ini, saya yakin teman-teman sedang mempersiapkan CPNS tahun 2024 yang katanya buka besar-besaran ya. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat di sana, sehingga proses persiapannya sampai nanti CPNS berlangsung bisa dengan lancar dan mudah ya. Baik teman-teman, seperti yang kalian lihat di judul video ini, pembahasan silogisme kategori. Jadi nanti kita akan bahas ya, silogisme kategori itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengerjakannya. Tapi sebelum itu kita akan bahas berita seputar CPNS tahun 2024. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu ya bahwa CPNS tahun 2024 merupakan pelaksanaan CPNS terbesar dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 2,3 juta formasi teman-teman. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman tahun ini tidak berjuang dengan keras ya. Dan dilansir dari CNN Indonesia bahwa Kepala BKN menyebutkan akan ada 3 periode ya. Karena saking banyaknya nih formasi yang dibuka, jadi akan ada 3 periode yang dilangsungkan. Periode pertama itu akan dibuka atau dialokasikan untuk sekolah kedinasan sebanyak 6.027 formasi. Dan ini akan dibuka sekitar bulan April biasanya. Kemudian periode kedua katanya ini di sekitar bulan Mei atau Juni begitu ya. Dan untuk yang ketiga September. Tapi lagi-lagi itu akan diinformasikan resminya oleh BKN. Bisa kita lihat di BKN Official di Instagram atau langsung di websitenya. Nah, untuk lebih detailnya di tahun 2024 ini CPNS-nya terbagi menjadi beberapa ya. Selain di sekolah kedinasan, ini akan dibuka untuk instansi pusat, kemudian instansi daerah ya. Dan formasi P3K ini di instansi daerah dialokasikan untuk guru, itu banyak banget ya. Jadi teman-teman ya, kami sangat mewanti-wanti bahwa ini termasuk salah satu pelaksanaan CPNS yang besar sekali. Jadi silakan untuk persiapkan sedini mungkin ya, dan semaksimal mungkin supaya teman-teman bisa bergabung menjadi salah satu PNS di tahun 2024. Dan kalau teman-teman pernah lihat atau mengunjungi Instagram BKN Go ID Official, mereka pernah posting bahwa hasil SKD CPNS dapat digunakan pada satu periode berikutnya. Jadi, kalau teman-teman di tahun 2023 atau tahun lalu pernah mengikuti CPNS dan gagal, tapi merasa pede atau percaya diri bahwa hasilnya sebetulnya sudah bagus, sudah di atas 410 ke atas nih gitu ya. Dan tidak ingin mengikuti tes lagi di tahun 2024, tidak masalah. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan nilai tersebut di tahun 2024 begitu ya. Tapi kalau teman-teman bimbang dan ragu, bisa silakan ikut lagi ya. Karena ketika Anda mengikuti walaupun nilai tahun 2024 itu lebih kecil, itu tidak bisa mengambil di tahun sebelumnya ya. Jadi tahun 2024 itulah yang akan digunakan kalau Anda memutuskan untuk mengikuti tes CPNS tahun 2024 walaupun sebelumnya lebih tinggi ya. Jadi untuk lebih detailnya teman-teman bisa mengunjungi BKN Go ID Official di Instagram. Baik, kita masuk ke flashback dulu ya. Terkait keputusan Menteri Pendayagunaan Negara nomor 651 tahun 2023 ya, terkait apa saja yang keluar. Ini memang tahun 2023 ya teman-teman, karena tahun 2024 saya belum ketemu maksudnya. Jadi tapi nggak masalah menurut saya pribadi, karena memang
biasanya dari tahun ke tahun itu tidak jauh berbeda. Ada TWK yang pertama, kemudian ada TIU, lalu ada TKP. Untuk TWK ya seperti biasa ada nasionalisme, integritas, kemudian bela negara, pilar negara, bahasa negara. Kemudian TIU ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan figural. Ya, yang akan kita bahas kali ini yaitu silogisme, yaitu kemampuan verbal. Ya, masih ada banyak sekali materi yang belum kita bahas ya di channel Mas Ibnu Ismantoro. Jadi stay tune ya, jangan lupa. Dan yang terakhir TKP ada cukup banyak ya, ada pelayanan publik, kemudian ada jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme ya. Baik ya, kita akan masuk ke materi yang pokoknya yaitu silogisme ya. Silogisme teman-teman, saya yakin kalian sering mendengarkan term atau istilah silogisme. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan ya. Jadi intinya adalah penarikan kesimpulan ya. Untuk jenisnya itu ada 3, yaitu yang pertama silogisme kategorik, kemudian yang kedua ada silogisme hipotesis, yang ketiga ada silogisme disjungtif ya. Ini memang sengaja kami pisah ya, kami bahas satu persatu di video yang berbeda karena memang kami berharap ya teman-teman bisa mengerjakan silogisme ini dengan mudah dan benar tentunya, walaupun soal di TIU saya yakin silogisme itu mungkin hanya 1 atau 2 atau 3 soal ya, mentok-mentok 3 soal. Tapi dengan begitu, dengan benar ya, dengan menjawab dengan benar, harapannya untuk materi silogisme bisa menyumbang nilai yang tinggi untuk nilai TIU teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman tahu dasarnya, insya Allah nanti kalau mengerjakan soal itu jauh lebih mudah, cepat, dan pasti benar gitu ya. Selanjutnya, silogisme kategorik merupakan metode pengambilan kesimpulan menggunakan 2 premis dan 1 kuantor. Premis itu apa sih? Premis itu adalah pernyataan. Mudahnya seperti itu. 2 premis yang terdiri dari umum dan premis khusus. Nah, tentunya sesuai dengan namanya, kalau premis umum ini merupakan pernyataan yang lingkupnya luas ya. Kalau khusus lebih sempit, seperti itu mudahnya. Dan untuk kuantor sendiri, kuantor ini merupakan sebuah kata yang menunjukkan kuantitas ya. Seberapa banyak sih subjeknya ya. Dan tentunya kuantor sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kuantor universal. Nah, kuantor universal ini menunjukkan bahwa lingkupnya itu seluruhnya, semuanya, tanpa terkecuali. Selain kata semua dan seluruh, itu ada juga kata setiap. Untuk kuantor partikular ya, ini sifatnya sebagian. Jadi tidak semua, itu biasanya ditandai dengan subjek sebagian, ada, atau sementara. Atau bahkan mungkin nama ya. Jadi kalau dalam premisnya itu ada nama ya, itu sifatnya partikular. Semoga teman-teman bisa dengan mudah memahaminya karena nanti selanjutnya kita akan sering membahas apakah premis ini termasuk menggunakan kuantor yang partikular atau universal, karena ini termasuk salah satu kunci supaya teman-teman bisa dengan mudah dan cepat dalam mengerjakan soal silogisme kategorik ya. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan soalnya ya, supaya mudah dimengerti ya, teman-teman harus paham bahwa ada beberapa langkah, tepatnya 3 di sini saya berikan. 3 langkah dalam mengambil keputusan atau kesimpulan untuk soal silogisme kategorik ya, ada 3. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulannya partikular ya. Jadi kalau misalnya ada 2 premis ya, atau ada 2 pernyataan yang diberikan dalam soal tersebut, salah satunya sifat partikular, maka kesimpulannya harus partikular, nggak boleh universal ya.
Kemudian nomor 2, jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya negatif. Ya, ingat baik-baik ya. Yang ketiga, yang terakhir, setelah teman-teman melakukan langkah yang pertama, kemudian melakukan langkah yang kedua, lanjut menghilangkan ini ya, maksudnya menghilangkan istilah penengah yang sama. Jadi nanti biasanya di dua premis yang diberikan di dalam soal itu akan ada istilah yang sama. Tinggal dicoret atau dihapus, kemudian dapatlah kesimpulannya. Mudah ya? Mohon dimengerti sampai di sini supaya nanti pembahasan soalnya bisa diserap dengan mudah. Untuk soal yang nomor 1 ya, contohnya, premis umumnya kita baca, semua sapi adalah mamalia. Premis khususnya Yanti adalah sapi. Langkah yang pertama kita harus menentukan apakah dia termasuk universal atau partikular. Semua. Karena ada kata semua berarti sifatnya universal. Kemudian Yanti karena nama sifatnya adalah partikular. Jadi pasti jawabannya akan partikular. Yang partikular yang mana? Yang partikular adalah yang Yanti. Kita tulis ya, Yanti. Kemudian, ada yang premisnya negatif nggak? Nggak ada. Ya, karena nggak ada, nanti pasti kesimpulannya positif. Kemudian, yang mana nih? Yang sama. Kata penengah yang sama. Yang sama ternyata adalah sapi. Sehingga, kalau kita simpulkan, ya, kita ambil ini adalah mamalia. Mudah ya teman-teman? Sampai sini paham ya? Kalau ada yang kurang paham, teman-teman bisa langsung tulis di komentar supaya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nomor 2. Premis umumnya, semua makhluk hidup bernapas. Jadi ini masuk ke dalam sifat universal, ya, semua. Kemudian premis khususnya, semua yang bernapas membutuhkan nutrisi, sehingga ini masuk ke dalam premis yang sifatnya kuantornya universal. Sehingga kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, apakah premis tersebut sifatnya negatif? Tidak ya, tidak ada kata tidak ada kata bukan. Sehingga nanti kesimpulannya sifatnya positif. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menghilangkan istilah penengah yang sama. Yang mana yang sama? Yang sama adalah bernapas ini ya, teman-teman. Sehingga kalau kita mau tulis, karena ini sifatnya universal, jadi semuanya sifatnya kesimpulannya semua juga, semua makhluk hidup saya singkat saja ya, membutuhkan nutrisi. Oke, baik. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Lagi-lagi kalau ada yang kurang paham, silahkan tulis di komentar. Nomor 3. Premis umumnya tidak ada herbivora yang memakan daging. Ya, tidak ada. Berarti ini semuanya, karena tidak ada, ya. Semua, ya, herbivora itu tidak memakan daging. Ini seperti itu ya. Sehingga karena ini ada tidak ada, ini sifatnya adalah universal, kemudian singa memakan daging. Singa ini sifatnya adalah partikular, sehingga nanti jawaban atau kesimpulannya adalah sifatnya partikular, dan karena ini sifatnya negatif, sehingga nanti jawabannya juga negatif. Lalu karena jawabannya partikular, kita bisa langsung tulis ya. Singa. Kita hilangkan penengah yang sama istilahnya. Apa? Memakan daging. Sehingga singa bukan herbivora. Baik. Mudah ya teman-teman kalau kita paham untuk 3 langkah yang tadi sebelumnya saya sebutkan atau saya jelaskan. Nomor 4. Kita perhatikan baik-baik ya dari premis umumnya. Sebagian siswa kelas 6A sarapan nasi goreng. Sebagian berarti sifatnya adalah partikular. Premis khususnya Aditya, ini nama orang ya, Aditya siswa kelas 6A sehingga sifatnya juga partikular. Oke. Sebetulnya teman-teman, kalau kalian menemukan dua premisnya itu sifatnya sama-sama partikular, ya,
Itu artinya kesimpulannya itu tidak ada. Oke, mudah ya. Jadi lagi-lagi saya sebutkan kalau kalian menemukan dua premis sifatnya partikular, itu jawabannya tidak ada atau tidak bisa ditarik kesimpulan. Karena ini kita masih belajar, logikanya saya akan sampaikan menggunakan diagram. Ya, supaya lebih jelas. Sebagian siswa kelas 6A sarapan nasi goreng. Jadi ini semestanya adalah kelas 6A. Lalu kita ambil diagram. Di sini ada orang yang makan nasi goreng. Ya. Ada juga yang di sini bukan nasi goreng. Lain. Tapi di sini tengah-tengah mungkin ada juga yang makan nasi goreng dan selain nasi goreng. Jadi semuanya dimakan. Ataupun ada juga yang tidak makan. Ya. Ini tidak makan nasi goreng. Tidak makan sama sekali. Ya. Nah, kalau kita mau menarik kesimpulan berdasarkan langkah atau 3 langkah yang sebelumnya saya jelaskan, partikular dan partikular ya. Ini misalnya kita ambil yang partikular yaitu Aditya. Siswa kelas 6A ini kita bisa coret karena penengahnya sama. Sarapan nasi goreng. Nasgor. Padahal ya logikanya bisa saja Aditya itu tidak makan nasi goreng atau tidak makan sama sekali atau bisa jadi makan nasi goreng dan makan makanan yang lain. Jadi ini kita tidak bisa tarik kesimpulan. Sampai sini jelas ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5. Premis umumnya adalah setiap karnivora ya. Setiap ini berarti sifatnya adalah umum. Universal maksudnya. Premis khusus ini ayam, jadi sifatnya adalah partikular. Ya. Kemudian, apakah ini premisnya negatif? Ini premisnya negatif, lalu yang premis khususnya juga negatif karena sama-sama ada kata tidak dan bukan. Nah, untuk kasus yang nomor 5 ini juga sama dengan kasus nomor 4. Kalau kalian menemukan dua premisnya ini sama-sama negatif, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Bisa langsung dengan mudah, tidak ada kesimpulan. Mudah ya. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu karena memang supaya bisa masuk logikanya, teman-teman. Kita ambil lagi diagram, ya. Di sini adalah semestanya hewan. Ya. Hewan ini ada yang karnivora atau pemakan daging, kemudian ada yang herbivora dan ada yang omnivora, yaitu pemakan segalanya, dua-duanya dimakan. Ya. Nah, untuk kalau kita mau menggunakan 3 langkah yang sebelumnya saya jelaskan, kalau ada universal dan partikular, kita ambil yang partikular ya. Kita tulis ayam di sini. Kemudian ini sama-sama karnivora, jadi penengahnya ini kita bisa coret ya. Ayam memakan tumbuhan. Nah, kalau kita lihat ya, tanpa menganggap bahwa sebetulnya itu ayam itu omnivora atau herbivora, ini kita bisa lihat bahwa logikanya bisa jadi ayam itu makan tumbuhan, bisa jadi makan dua-duanya. Jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Semoga teman-teman paham ya, karena untuk pembahasan soalnya nomor 5 saja, sampai nomor 5 maksudnya. Baik, jadi gimana teman-teman untuk pembahasan silogisme kategorik? Kalian sudah paham belum dan sudah yakin bisa? Kalau bisa nantikan video selanjutnya terkait soal atau pembahasan kategoriknya. Dan jangan lupa untuk tonton terus video dari kami. Ya, semoga teman-teman suka. Kalau kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kalau ada teman-teman yang kurang paham dan ada pertanyaan, silahkan diajukan di fitur komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman.